Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi mengenai jual beli dalam Islam, yaitu sistem barter dan takarannya. Barter adalah tukar menukar jual beli dalam Islam. Bagaimana perjanjian jual beli dan bagaimana macam jual beli, hukum jual beli dalam Islam, dan sistem barter. Jual beli dalam Islam dibolehkan selama jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam jual beli dalam Islam. Kita perlu memperhatikan aturan dalam jual beli, semacam mengetahui fikih jual beli dalam Islam. Di antaranya yaitu hukum jual beli dalam Islam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam, akad jual beli, perjanjian jual beli yang dilarang dalam Islam, atau contoh jual beli yang batil, dan lain sebagainya, agar transaksi jual beli yang kita lakukan tidak bermasalah. Berikut mengenai dalil jual beli. Tentang jual beli menurut Islam, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jangan sampai ada riba dalam jual beli. Jika ada riba dalam jual beli, maka itu termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Termasuk juga transaksi jual beli online dalam Islam perlu kita perhatikan agar transaksinya berkah dan tidak bermasalah. Berbicara tentang barter, insya Allah kita akan tahu banyak hal seperti sistem barter, kelebihan barter, kelemahan barter, dan masih banyak lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan untuk jual beli aria. Jual beli aria atau ariyah adalah jual beli barter antara kurma kering di tangan dengan kurma basah di tangkai pohon, atau barter antara anggur kering sabit dengan anggur basah. Transaksi jual beli semacam ini bisa dipastikan ada selisihnya. Sementara barter antara bahan makanan yang sama, hukumnya riba kecuali ukurannya sama. Maka terdapat aturan mengenai takaran barter yang perlu kita ketahui. Seperti apa takaran barter yang benar? Apa saja transaksi jual beli dalam Islam yang dilarang atau transaksi yang dilarang dalam Islam? Jual beli tentang syarat dan rukun jual beli atau contoh perjanjian jual beli, kelemahan sistem barter, dan lain sebagainya. Pengertian barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar antara barang atau jasa yang terjadi tanpa perantaraan uang. Tahap selanjutnya, menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang mau menukar barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Sejarah barter. Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Sejarah barter dapat ditelusuri kembali hingga tahun 6000 sebelum Masehi. Diyakini bahwa sistem barter diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Venesia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan. Sebuah sistem yang lebih baik dari barter dikembangkan di Babilonia. Berbagai barang pernah digunakan sebagai standar barter, semisal tengkorak manusia. Item lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Dahulu, garam dianggap sebagai barang berharga.
bahkan gaji tentara Romawi dibayar dalam garam. Kelemahan utama dari barter adalah tidak adanya kriteria standar untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan serta bentrokan. Kesulitan tersebut bisa diatasi dengan penemuan uang, meskipun sistem barter tetap hidup dalam berbagai bentuk. Orang Eropa mulai menjelajah samudera selama abad pertengahan untuk kemudian menukarkan barang yang mereka bawa seperti bulu binatang dan kerajinan dengan parfum dan sutra. Pada awalnya, orang-orang kolonial Amerika tidak punya cukup uang untuk berbisnis sehingga menggunakan barter sebagai bantuan. Sistem barter juga mewarnai sejarah tahun awal Universitas Oxford dan Universitas Harvard pada masa itu. Siswa membayar uang kuliah dengan bahan makanan, kayu bakar, atau ternak. Barter kembali populer selama depresi besar pada tahun 1930-an akibat terjadinya kelangkaan uang. Perlu dicatat pula bahwa Adolf Hitler menggunakan sistem barter untuk mengumpulkan uang sebagai dana perang. Hitler terlibat dalam perdagangan barter dengan Yunani, Swedia, dan Rusia. Pasca Perang Dunia II, rakyat Jerman juga terpaksa melakukan barter akibat mata uang Jerman yang kehilangan nilainya. Sistem barter telah digunakan di seluruh dunia selama berabad-abad lamanya. Penemuan uang tidak lantas mematikan sistem ini. Saat krisis moneter, misalnya, banyak orang kembali melirik barter karena fluktuasi nilai mata uang yang tidak menentu. Ciri-ciri barter berikut di bawah ini merupakan ciri-ciri barter, yaitu 1. Kedua orang tersebut harus mempunyai barang atau benda. Kedua orang yang ingin barter harus mempunyai kesepakatan sesuai kebutuhan. 3. Saling tukar-menukar barang mereka sendiri. Syarat barter. Syarat terjadinya barter. 1. Setiap pihak yang akan bertukar harus membuktikan bahwa keberadaan barang ditebus secara real time. 2. Setiap pihak yang akan bertukar harus mengharuskan setiap barang lain ditebus dan dilakukan pada saat yang sama. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dan keterlambatan dalam transaksi di luar perjanjian. Barang ditukar dalam kegiatan barter harus memiliki nilai yang sama atau setidaknya di dekat mana seorang dapat dilihat dalam kualitas atau kuantitas. Hal ini diperlukan untuk mendiskusikan dan disepakati antar para pihak yang terlibat. Jenis-jenis barter. Berikut di bawah ini jenis-jenis barter, yaitu 1. Barter langsung. Jenis ini adalah jenis pertukaran barang dengan secara langsung. 2. Barter alih. Jenis barter ini adalah misalkan salah satu negara yang melakukan barter tidak dapat memanfaatkan barang hasil dari barternya sampai harus mengalihkan barang tersebut ke negara lainnya. Kemudian barter imbal beli. Jenis barter ini adalah karena terdapat sebuah kerjasama dalam saling membeli barang atau jasa yang saling membutuhkan satu sama lain. Kelemahan barter. Berikut di bawah ini merupakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada barter, yaitu 1. Alat tukar susah untuk dibawa kemana-mana. Kalau jumlah barang yang hendak dibelanjakan ditukarkan masih sedikit dan berukuran kecil, tidak ada masalah. Namun, coba dibayangkan bila orang kaya yang memiliki banyak sapi hendak berbelanja di suatu tempat, betapa repotnya ia harus membawa sapinya ke sana kemari. Kemudian, susah transaksi. Untuk sebuah transaksi, terjadi kedua belah pihak harus menginginkan barang yang dimilikinya satu sama lain. Jika seorang
pembuat topi tidak menginginkan barang si peternak sapi, maka peternak tersebut batal memiliki topi. Alat tukar susah untuk dipecah-pecah. Apabila si peternak sapi hanya ingin membeli satu topi, maka kesulitan pertama yang akan ia temui adalah ia harus memotong-motong sapinya terlebih dahulu ke ukuran yang lebih kecil, dan kedua sisanya mau dikemanakan. Susah menentukan standar nilai tukar. Satu sapi itu nilainya berapa banyak topi, berapa banyak kentang, berapa banyak kopi, dan sebagainya. Bayangkan ada berapa banyak barang yang ada di dunia, dan masing-masing harus dibuat daftar nilai tukarnya. Susah menyimpan kekayaan. Bayangkan kalau kekayaan Anda berupa jeruk segudang, bukankah jeruk akan membusuk? Anda akan kehilangan harta. Tidak adanya kriteria standar untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan serta bentrokan. Adapun kelebihan barter. Berikut di bawah ini merupakan kelebihan barter, yaitu orang akan saling mengenal. Karena sering bertukar barang akan membuat seseorang lebih akrab satu sama lain. Karena dengan sistem ini, orang lebih bernegosiasi atau berkomunikasi tentang tradingnya. Tidak seperti penggunaan uang. Jika sudah dibayar, maka transaksi selesai. Orang yang tinggal di masa lalu, dengan rata mereka memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah adanya sistem pertukaran ini. Semakin banyak orang bertukar, daripada lebih banyak orang akan dikenal. Ada pihak yang untung. Pada prakteknya, sistem pertukaran harus ada satu pihak yang diuntungkan, karena kurangnya nilai patokan standar antara barang dan barang lain. Tapi akan ada pesta yang akan merasakan kerugiannya. Adanya tolong-menolong. Karena telah sering bertukar antara satu pihak dan lainnya, kemudian tubuh akan merasakan saling membantu satu sama lain. Dan itu juga akan menyebabkan toleransi yang besar bagi sesama manusia. Contoh barter. Berikut di bawah ini adalah contoh-contoh barter. Yaitu, contoh 1. Desi mempunyai sayur mayur, namun ia memerlukan beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Mawar mempunyai beras, namun dia memerlukan sayur untuk dimakan. Maka Desi dan Mawar seharusnya melakukan barter atau kegiatan tukar-menukar barang untuk mencapai kebutuhan masing-masing. Contoh 2, seseorang yang membutuhkan barang dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ia bisa memenuhi kebutuhannya dengan bertukar barang dengan orang yang memiliki barang tersebut. Hal tersebut mungkin kurang relevan karena biasanya barang yang ditukar tidak sama nilainya antara barang satu dengan yang lainnya. Contoh ketiga, Pak Budi mempunyai 1 kilogram beras, sedangkan Pak Ardi mempunyai 1 kilogram ikan. Waktu itu Pak Budi kehabisan lauk dan persediaan beras Pak Ardi habis. Maka terjadilah tukar-menukar barang yang disebut barter. Saya kira demikian penyampaian dari saya, kelompok 11. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.